saya Wahyuni Srikandi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang anak berkebutuhan khusus, tepatnya pada anak tunadaksa. Selamat menyaksikan teman-teman. Di sini isi presentasi saya terdapat 7 poin. Poin pertama, pengertian anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Poin kedua, masalah-masalah yang dihadapi anak tunadaksa. Poin ketiga, klasifikasi anak tunadaksa. Poin keempat, penyebab tunadaksa. Dan poin kelima, program khusus untuk melatih anak tunadaksa. Yang keenam, cara guru menghadapi anak tunadaksa. Dan poin terakhir yaitu poin ke-7 yaitu sistem penilaian. Ya, kita masuk pada slide yang pertama. Di sini teman-teman bisa lihat pengertian anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Menurut saya, anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan artropodik atau salah satu bentuk berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian yang mungkin karena bawaan sejak lahir, penyakit atau kecelakaan, sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan alat bantu. Selanjutnya kita masuk pada poin kedua tentang masalah-masalah yang dialami anak tunadaksa. Yang pertama, masalah kesulitan belajar, terjadinya kelainan pada otak sehingga fungsi berpikirnya terganggu, apalagi pada anak tunadaksa yang disertai dengan cacat-cacat lainnya dapat menimbulkan komplikasi yang secara otomatis dapat berpengaruh terhadap kemampuan menyerap materi yang diberikan. Selanjutnya, masalah yang kedua yaitu masalah sosialisasi. Anak tunadaksa mengalami berbagai kesulitan dan hambatan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Hal ini dapat terjadi karena kelainan jasmani, sehingga mereka tidak diterima oleh teman-temannya, dihina, dibenci, bahkan tidak disukai sama sekali. Kemudian masalah yang ketiga tentang masalah kepribadian, dapat berwujud kurangnya ketahanan diri, bahkan tidak adanya kepercayaan diri, mudah tersinggung. Dan yang ketiga, masalah latihan gerak, kondisi anak tunadaksa yang sebagian besar mengalami gangguan dalam gerak, agar kelainannya itu tidak semakin parah dan dengan harapan supaya kondisi fungsional dapat pulih ke posisi semula. Selanjutnya kita akan masuk pada poin ketiga tentang klasifikasi anak tunadaksa. Di sini klasifikasi anak tunadaksa terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system disorders. Di sini terbagi atas 2 golongan atau 2 bagian. Yang pertama, penggolongan menurut derajat kecacatan. Di sini golongannya ada golongan tipe ringan, golongan sedang, dan golongan berat. Yang saya akan bacakan pertama adalah golongan ringan, adalah mereka yang dapat berjalan tanpa menggunakan alat, berbicara tegas, dapat menolong dirinya sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Mereka dapat hidup bersama-sama atau mengikuti aktivitas sehari-hari. Sedangkan golongan sedang adalah mereka yang membutuhkan latihan khusus untuk berbicara, berjalan, dan dapat mengurus dirinya sendiri. Golongan terakhir yaitu golongan berat adalah mereka yang memiliki cerebral palsy, golongan yang tetap membutuhkan perawatan dalam ambulansi atau bicara dan menolong dirinya sendiri. Mereka tidak dapat hidup mandiri di tengah-tengah masyarakat. Next, masih tentang klasifikasi anak tunadaksa. Bagian kedua tentang kelainan pada sistem otak dan raga. Di sini terbagi atas 2 lagi. Yang pertama, poliomyelitis atau penderita polio mengalami kelumpuhan otot sehingga otot akan mengecil dan tenaganya melemah. Peradangan akibat virus polio menyerang sumsum tulang belakang pada anak usia 2 tahun sampai 6 tahun. Yang kedua, muskulodystrofy atau anak mengalami kelumpuhan pada fungsi otot, kelumpuhan pada penderitaan progresif semakin hari semakin parah. Kondisi kelumpuhan bersifat simetris, yaitu pada kedua tangan atau kedua kaki, atau pada kedua tangan dan kaki. Selanjutnya kita masuk pada poin keempat tentang penyebab anak tunadaksa. Di sini penyebab anak tunadaksa dibagi atas 3 penyebab.
yaitu penyebab pertama sebelum lahir atau fase prenatal. Di sini fase prenatal juga terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandung. Yang kedua, kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, tali pusat tertekan sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf di dalam otak. Yang ketiga, bayi dalam kandungan terkena radiasi yang langsung mempengaruhi sistem syaraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Next, selanjutnya bagian kedua pada saat kelahiran atau fase natal atau prenatal. Di sini terbagi atas 3 golongan lagi. Yang pertama, proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggang yang terlalu kecil pada ibu sehingga bayi mengalami kekurangan oksigen. Yang kedua, pemakaian alat bantu berupa tank atau proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan syaraf otak pada bayi. Yang ketiga, pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan. Pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan akan menyebabkan bayi yang lahir mengalami kecacatan pada organ motoriknya. Next, bagian ketiga tentang setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Di sini terbagi atas 2 saja. Yang pertama, kecelakaan atau trauma kelapa. Next, selanjutnya setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Di sini terbagi atas 2 saja. Yang pertama, kecelakaan atau trauma kepala atau amputasi. Yang kedua, infeksi penyakitnya menyerang otak, menyebabkan anak mengalami kecacatan dan mengalami gangguan pada motoriknya. Selanjutnya kita masuk pada poin kelima tentang program khusus anak tunadaksa. Di sini sebagai calon guru kita harus memiliki program khusus untuk membina anak tunadaksa. Di sini kita membuat latihan. Ada program khusus semua anak-anak seperti tunagrahita bina diri agar mereka merawat diri. Sedangkan tunadaksa mengembangkan diri dan gerak melangkah. Mereka di sini tidak menggunakan alat bantu seperti tongkat, kursi roda, cuman keseimbangan saja yang tidak stabil saat berjalan. Di sini yaitu melangkah ketakutan karena posisi kaki saat berjalan seperti membentuk huruf L. Makanya di sini pelatihan yang digunakan anak tunadaksa untuk melatih motoriknya pada bagian kaki dengan ada tiga cara. Yang pertama, melatih berjalan menuju ke depan. Yang kedua, naik turun tangga. Yang ketiga, berjalan sendiri. Kemudian untuk melatih bagian motoriknya yaitu bagian pada tangan yang kaku ataupun lemas dengan cara menutup bukakan telapak tangan dan jari-jari tangan. Yang kelima, menulis di atas udara. Dan yang keenam, terapi menulis dan menggenggam benda. Selanjutnya kita masuk pada poin ke-6 tentang cara guru menghadapi anak tunadaksa. Kita sebagai guru menghadapi mereka dengan sabar dan jangan paksa anak kalau belum bisa duduk dengan tenang. Kita harus bermain dulu dengan mereka. Kalau mereka sudah duduk dengan tenang, kita bisa masuk ke dalam materi pembelajaran. Poin terakhir tentang sistem penilaian. Dilihat dari akademiknya, anak tunadaksa belum bisa membaca. Dilihat dari perilaku dan program khusus, apakah mereka ini mampu melakukan gerak sendiri atau membutuhkan bantuan guru pendamping. Di sini kita melihat kalau masih dibantu guru pendamping atau teman dalam kelas itu nilainya 70 sampai dengan 100. Dinilai dari keseharian mereka, rajin datang ke sekolah, disiplinnya, keseharian mereka melakukan aktivitas di luar, ditambah dengan program khusus dan apakah anak melakukan aktivitas atau tidak. Ya, slide terakhir tentang contoh anak tunadaksa. Di sini ada beberapa gambar tentang anak tunadaksa yang saya ambil dari hasil observasi di sekolah luar biasa di Batu Merah. Di sini yang anak pertama namanya Mizar dari kelas 4 SD. Dia merupakan anak tunadaksa tipe ringan. Kemudian yang kedua Fadli, anak kelas 4 SD, tunadaksa sedang. Dan Madeline merupakan anak SMP kelas 12 SD, anak SMP kelas 12.
dia merupakan anak tunadaksa tipe sedang. Itu tadi hasil presentasi dan paparan materi saya tentang anak berkebutuhan khusus, tepatnya anak tunadaksa. Apabila ada salah kata